Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan yang disusun oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan sekarang kita masuk pada ayat yang ke-174 sampai 176 dari surat Al-Baqarah. Baik, silakan dibaca terlebih dahulu. Barakallahu fiik. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan berupa Alkitab, wa yashtaruna bihi thamanan qalilan ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar, dan menjualnya dengan harga yang rendah. Mereka adalah orang-orang yang memakan di dalam perutnya tidak lain kecuali api neraka. Tidaklah yang mereka makan itu kecuali api neraka. Dan mereka tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat, dan juga tidak akan disucikan, dan bagi mereka siksa yang pedih. Mereka adalah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, membeli siksa dengan ampunan.
maka betapa sabarnya mereka terhadap neraka. Yang demikian itu karena Allah telah menurunkan Alkitab dengan kebenaran, dan sesungguhnya orang-orang yang menyelisihi atau orang-orang yang berselisih di dalam kitab, mereka berada di dalam siksa atau di dalam penyimpangan yang jauh. Tayyib, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang-orang yang menyembunyikan kebenaran, lalu menukarnya dengan dunia, menukarnya dengan harga yang rendah. Maka apa yang mereka tukarkan tersebut, apa yang mereka dapatkan hasil dari penukaran tersebut, yang mereka makan itu hakikatnya adalah api neraka pada hari kiamat nanti. Dan juga Allah tidak akan mensucikan mereka, dan tentu saja ada pedih akan menimpa mereka. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengulang lagi, mereka orang-orang yang telah menjual, yaitu apa yang telah Allah turunkan berupa kebenaran dengan kesesatan, ya, dengan penyimpangan, sehingga mereka membeli kesesatan tersebut ditukar dengan petunjuk. Mereka membeli siksa dengan ampunan. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan petunjuk, justru mereka jual petunjuk itu untuk dapat kesesatan. Sudah. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan petunjuk, lalu petunjuk itu justru dijual demi kesesatan. Ya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan ampunan. Namun ampunan yang telah disiapkan Allah Subhanahu wa taala itu justru dijual. Ya, justru dijual demi mendapatkan apa? Azab. Nah, ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hal yang terjadi. Oleh karena itu, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan dengan jelas keadaan mereka ini. Dan Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah akan menjelaskan tafsir ayat ini juga dengan jelas. Taib. Berkata al-muallif rahimahullahu taala, hadza wa'idun syadidun. Ini adalah ancaman atau yaitu peringatan yang keras, liman katama ma anzalallahu ala rusulih, bagi siapa yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya berupa ilmu minal ilmi alladhi akhadallahu al-mithaqa ala ahli, berupa ilmu yang telah Allah ambil perjanjian kepada pemiliknya, yaitu orang-orang yang telah Allah berikan ilmu dari kalangan para ulama, dari kalangan orang-orang alim yang mereka telah memahami Alkitab, tapi mereka menyembunyikannya. Nah, ancaman ini ditujukan kepada mereka yang seharusnya an yubayyinuhu linnasi wa la yaktumuh. Harusnya mereka menjelaskan kepada manusia, bukan malah
menyembunyikannya. Faman ta'awwata anhu bil hitamid dunyawi, maka barang siapa yang menggantinya, mengganti apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan dengan tujuan duniawi, wa nabaza amrallahi, dan mencampakkan perintah Allah, faulaika, maka mereka itulah ma ya'kuluna fi butunihim illa nar, tidaklah apa yang mereka makan di dalam perut-perut mereka melainkan api neraka. Nah, ini ancaman yang keras. Jadi justru apa yang mereka makan dari hasil haram berupa penukaran petunjuk menjadi kesesatan, kebenaran menjadi penyimpangan, maka pada hakikatnya mereka telah memakan api. Bukan makanan sehat yang mereka makan. Meskipun di dunia dengan uang haram tersebut, dengan uang-uang yang mereka raih dengan cara menipu umat, mereka berikan masakan atau makanan yang lezat, namun di akhirat itu akan berubah menjadi api neraka. Jadi kelezatan di dunia yang didapatkan dari hasil-hasil yang diharamkan, maka akan berubah menjadi api di akhirat. Kemudian berkata al-muallif rahimahullah, li'anna hadha tsaman, karena harga ini, alladzi iktasabuh, yang telah mereka dapatkan, penukaran yang telah mereka dapatkan, innama hasal lahum bi aqbahil makasib, sesungguhnya mereka dapatkan dengan cara yang paling buruk. Ya. Jadi barang yang mereka dapatkan, yaitu makanan, harta yang mereka dapatkan, itu didapatkan dengan cara yang paling buruk, wa a'dhamil muharramat, dan didapatkan dengan dosa keharaman yang paling besar. Fakana jazaohum min jinsi amalihim, maka tentu balasan bagi mereka sesuai dengan jenis perbuatan mereka. Ya. Jadi cara yang sangat yaitu buruk untuk mendapatkan harta. Apa? Menukar ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dunia, menyembunyikan kebenaran demi mendapatkan keuntungan dunia. Nah, ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, peringatan kepada seluruh umat ini secara umum. Siapapun dari kalangan umat ini yang melakukan kemungkaran seperti ini, maka mereka berhak mendapatkan ancaman yang berat di hari kiamat. Apa yang telah mereka dapatkan di dunia berupa hidangan yang lezat, berupa fasilitas yang mewah, dan kehidupan yang tercukupi, apabila didapat dengan cara yang haram secara umum dan dengan cara yang haram secara khusus sesuai dengan pembahasan ayat, yaitu menyembunyikan kitab, menyembunyikan ilmu, menyembunyikan kebenaran, ya, maka balasannya amatlah besar, karena mereka telah melakukan perbuatan yang besar pula. Ya. Dan ayat ini juga berlaku bagi orang-orang yang beriman, para ulama,
para ahli ilmu, kalau sampai mereka menyembunyikan kebenaran yang harusnya tersampaikan kepada umat sehingga menjadi sebab umat tersesat, maka mereka juga menanggung dosanya. Terlebih lagi kalau mereka di samping menjadikan umat tersesat, mereka mengambil hasil dunia dari sana, maka lebih berat lagi. Ya kan? Jadi orang yang menyesatkan umat ini sudah berdosa. Orang yang menyesatkan umat dia sudah berdosa. Dia tahu kebenaran tapi dia sembunyikan, meskipun tidak dengan tujuan duniawi. Ya karena nggak suka aja kalau orang itu ikut kebenaran, murni hawa nafsu. Ya, dia tahu ayatnya, dia tahu dalilnya tentang keharaman sesuatu tapi disembunyikan. Padahal umat butuh. Motivasinya apa? Hanya sekedar ya khawatir, tidak suka kalau sampai umat itu meninggalkan dosa tersebut. Maka ini sudah berdosa. Lalu bagaimana apabila ditambah dengan ada kepentingan duniawi di sana? Dengan menyembunyikan ilmu dia dapat uang. Dengan berfatwa yang sesat dia mendapatkan harta. Maka tentu ini lebih berat lagi. Berfatwa dengan kesesatan sudah dosa, apalagi jika ada motivasi duniawi di sana, berubah harta. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ma ya'kuluna fi butunihim illa nar. Tidaklah apa yang mereka makan, apa yang mereka telan di perut-perut mereka melainkan api neraka. Kemudian wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengajak mereka bicara pada hari kiamat. Bal qad sakhita alaihim wa a'rada anhum. Bahkan Allah murka atas mereka dan Allah berpaling dari mereka. Fahadha a'zamu alaihim min azabin nar. Maka ini lebih besar atau lebih berat bagi mereka dibanding azab neraka. Allahu a'lam bishawab. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita perhatikan tentu azab neraka nampaknya lebih berat. Disiksa di api neraka tentu nampaknya lebih berat. Tapi di sini Syekh menjelaskan, ya, tidak disucikan oleh Allah dan tidak diajak bicara oleh Allah itu lebih menyakitkan. Ya, itu lebih menyakitkan. Kenapa demikian? Karena orang kalau dicuekin, meskipun ini bukan tindakan yang menyakitkan, tindakan yang menyakiti fisik, tapi ini menyakiti hati. Ya, kalau kita dipukul sakit fisik kita, kalau kita dicubit sakit fisik kita. Tapi kalau kita dicuekin, ya, semua diajak bicara kecuali kita, maka yang sakit apa? Hati kita. Dan konon sakit hati itu lebih berat daripada sakit fisik. Ya, seberat-beratnya sakit fisik lebih berat sakit hati. Dengan sakit hati inilah orang bisa depresi, orang bisa gila, orang bisa yaitu stres, dan bisa jadi menyebabkan kematian. Nah, itu kalau yang bicara
atau yang tidak mengajak bicara manusia. Lalu kalau ternyata yang tidak mengajak bicara Allah, padahal kita selama ini berharap bertemu dengan Allah. Kita berharap kita akan berbahagia apabila melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ternyata Allah tidak melihat kita, tidak mau melihat kita, dan tidak mau bicara dengan kita. Tentu ini sangat menyakitkan. Nah, karena itu Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala mengatakan, ya, fahada a'zamu alaihi min azabin nar. Ini lebih berat, lebih menyakitkan bagi mereka dibanding siksa neraka. Karena siksa neraka itu adalah siksa bagi fisik, meskipun kenyataannya yang paling berat ya tentu siksa neraka. Taib. Kemudian wala yuzakkihim, dan mereka juga tidak disucikan, ay la yutahhiruhum minal akhlaqir radhilah, itu mereka tidak akan dibersihkan dari akhlak-akhlak yang buruk. Jadi mereka senantiasa melakukan akhlak buruk. Walaysa lahum a'malun tasluhu lil madhi war ridha wal jazaa'i 'alaiha. Karena tidak ada amal mereka yang pantas untuk mendapatkan pujian, keridhaan dan balasan atasnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wala yuzakkihim, ini ada sedikit perbedaan dengan firman Allah sebelumnya, wala yukallimuhum, wala yukallimuhumullah. Apa itu? Pada firman Allah la yukallimuhumullahu, di situ ada keterangan yaumal qiyamah. Allah tidak akan mengajak bicara mereka pada hari kiamat. Sedangkan wala yuzakkihim, Allah tidak akan mensucikan mereka, tidak ada keterangan pada hari kiamat. Kalau kita lihat secara konteks, secara teksnya ya, tekstualnya, yang disebutkan hari kiamatnya hanya tidak diajak bicara. Ya. Itu di ayat ini. Tapi kalau kita melihat dalil yang lain, ya, dan juga hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada kalanya mereka juga tidak disucikan di hari kiamat. Dari apa? Dari dosa-dosa yang menjadi sebab masuk ke dalam neraka. Nah, di dalam ayat ini Syekh As-Sa'di menjelaskan dengan sedikit berbeda. Apa itu? La yutahhiruhum minal akhlaqir radhilah. Allah tidak akan membersihkan mereka dari akhlak yang buruk. Dan yang namanya akhlak itu hanya bisa diupayakan di mana? Di dunia. Kalau sudah di akhirat sudah bukan waktunya berakhlak lagi. Di akhirat waktunya meraih hasil dari akhlak kita di dunia. Panen hasil akhlak kita di akhirat. Tapi amalan akhlak kita itu di dunia. Nah, maka ada sedikit perbedaan ya. Allah tidak akan mensucikan mereka dari akhlak-akhlak yang buruk di dunia. Jadi Allah tetap jadikan mereka itu berakhlak buruk.
Tidak ada amalan yang saleh yang pantas untuk mereka mendapatkan pujian dan keridhaan dan balasan. Karena akhlak mereka buruk, ya tentu tidak akan dibalas dengan pahala. Nah, sedangkan pada dalil-dalil yang lain yang mirip dengan hal ini, la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Misalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diterangkan oleh para ulama yang lain, tidak diajak bicara dan tidak disucikan dari dosa, maknanya tidak diampuni. Dan ini di mana? Di akhirat. Ala kulli hal, kedua pentafsiran ini bisa jadi saling menguatkan, saling melengkapi. Orang yang menyembunyikan kebenaran, orang yang menyembunyikan apa yang diturunkan oleh Allah, baik itu Alkitab maupun Al-Quran. Al-Quran itu juga diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wahyu yang diwahyukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maknanya dari Allah, redaksi bahasanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun tetap dia wahyu dari Allah, tetap dia yaitu wahyu yang diturunkan Allah. Nah, barang siapa yang menyimpan atau menyembunyikan kebenaran dan dia justru menampakkan kebatilan, bahkan dengan kebatilan itu dia meraih keuntungan duniawi, maka di dunia akhlaknya senantiasa buruk, tidak akan dibersihkan dari akhlak-akhlak buruk, dan di akhirat dosanya juga tidak akan dibersihkan. Jadi saling melengkapi, ya. Nah, wa innama lam yuzakkihim, dan sesungguhnya Allah tidak mensucikan mereka, li'annahum fa'alu asbaba adami tazkiyah, karena mereka telah melakukan sebab-sebab tidak disucikannya seseorang. Allati a'dhamu asbabiha, dan yang menjadi sebab paling besar mendapatkan pensucian tadi, al-amalu bi kitabillah, yaitu mengamalkan kitab Allah, wal ihtida'u bihi, dan mengambil petunjuk darinya, wad da'watu ilaihi, dan mendakwahkannya. Nah, ini sebab terbesar seseorang akan disucikan, dibersihkan, mengamalkan apa yang Allah turunkan, menjadikannya sebagai petunjuk dan mendakwahkannya. Nah, orang-orang yang diancam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di awal ayat ini, mereka mendapatkan siksa dan mereka tidak disucikan oleh Allah. Karena apa? Karena mereka justru melakukan lawan dari yang harusnya mereka kerjakan untuk mendapatkan pensucian. Apa itu? Menyembunyikan apa yang Allah turunkan. Maknanya, kalau mau disucikan Allah, amalkan apa yang Allah turunkan. Kalau mau disucikan Allah, jadikan petunjuk apa yang Allah turunkan. Kalau mau disucikan Allah, ajarkan kepada manusia apa yang Allah turunkan. Tapi kalau menyembunyikan apa yang Allah turunkan, menyembunyikan Al-Quran, menyembunyikan kebenaran, maka tentu pensucian dari Allah tidak akan diberikan kepadanya. Fahaula'i nabadhu kitab Allah, maka mereka ini telah mencampakkan kitab Allah, wa a'radu anhu, dan berpaling darinya, wakhtaru ad-dalalata 'alal huda, mereka lebih memilih sesat dibandingkan petunjuk, wal 'adzaba 'alal maghfirah, lebih memilih siksa dibandingkan dengan ampunan.
fahaula'i la yasluh lahum illan nar, maka mereka itu tidak layak mendapatkan sesuatu kecuali api neraka. Satu-satunya yang pantas bagi mereka atas perbuatan mereka menyembunyikan kebenaran yang Allah turunkan adalah neraka. Ya. Maka fa kaifa yasbiruna 'alaiha, maka betapa mereka mampu bersabar di atasnya. Wa anna lahum al-jaldul 'alaiha, dan betapa mereka betul-betul tegar di atasnya. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fama asbarahum 'alan nar, maka betapa sabarnya mereka terhadap neraka. Ini bukan pujian, tapi justru celaan. Ya. Karena sabar yang dimaksud di dalam ayat ini bisa kita maknai adalah betapa beraninya dia mengambil resiko disiksa dengan api neraka demi mendapatkan keuntungan duniawi dengan menjual kebenaran, dengan menjual hidayah. Ya. Kebenaran ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, petunjuk Allah Subhanahu wa taala itu tidak ternilai. Karena apa? Karena dengan membawa petunjuk dari Allah itulah keselamatan abadi ada di hadapan kita, yaitu surga. Dan surga adalah kenikmatan yang tidak ternilai. Lalu bagaimana dengan apabila ditukar dengan harga yang sangat rendah? Harga yang sangat rendah yaitu apa? Ya, kesesatan. Harga yang sangat rendah itu adalah siksa. Kalau orang mau membeli surga dengan harta, pokoknya saya masuk surga berapapun harganya saya beli, maka ini masih cukup masuk akal, meskipun tidak bisa dibeli dengan uang surga itu. Bisa dibeli dengan uang, tapi di dunia, bukan di akhirat. Kita di akhirat sudah nggak bisa lagi beli surga. Uang yang kita simpan di dunia yang tidak kita bawa mati di akhirat nggak akan bisa dipakai untuk membayar surga. Tapi di dunia bisa. Gimana caranya, Bu? Disedekahkan, dimanfaatkan untuk jalan-jalan kebaikan. Itu cara kita membeli surga di dunia. Tapi nanti, ya, kita bayarnya sekarang, hasilnya nanti. Ya. Makanya di dalam dalil yang lain disebutkan bahwasanya ini adalah perdagangan yang membawa keuntungan. Fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin. Ya. Tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidak pula mereka mendapatkan hidayah. Karena apa? Karena mereka sudah dapat kebenaran, ya, tapi mereka campakkan. Kalau kebenaran itu mereka pegang, petunjuk itu dijalankan, maka balasannya surga. Ini menunjukkan kebaikan yang kita kerjakan itu ibaratnya kita sedang berjual beli dengan Allah, sedang berniaga dengan Allah.
Setiap amal soleh yang kita lakukan itu seakan-akan ada transaksinya di sana. Sholat kita dapat apa kita? Transaksi apa kita? Ya pahala dari Allah SWT. Kalau benar, Allah ikhlas, Allah sesuai dengan tuntunan. Infak kita pun juga demikian. Kita sudah mengeluarkan biaya ini, sudah mengeluarkan harta. Kita beli pahala dengan harta. Kita beli pahala dengan amal soleh. Nah, orang-orang yang telah mendapatkan ilmu, sedikit lagi mereka bisa membeli kenikmatan akhirat dengan cara apa? Diamalkan ilmunya. Ya, didakwahkan, disampaikan kepada umat. Jadi mereka sudah punya modal. Ilmu berupa Alkitab yang diturunkan oleh Allah kepada seorang itu modal besar untuk bisa membeli ampunan Allah, untuk bisa membeli pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara dibagikan ilmu itu, sampaikan, amalkan, jadikan sebagai petunjuk. Nah, orang sudah punya modal ilmu tapi justru disembunyikan, nggak dipakai untuk belanja. Kalau bahasa kita nih ya, sudah punya modal tapi modalnya nggak dipakai. Bahkan justru dipakai untuk membeli kesesatan dengan cara apa? Disembunyikan tadi. Tidak dikeluarkan ilmunya, tidak disampaikan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka inilah yang telah membeli kesesatan dengan hidayah. Punya hidayah tambah dilepas, justru yang diambil sesat. Membeli ampunan dengan siksa. Ada kesempatan dapat ampunan Allah dengan ilmu yang dimiliki tadi, yang diamalkan, didakwahkan, tapi justru mereka membuangnya, lebih milih disiksa. Nah, orang-orang semacam ini, fama asbarahum 'alan nar, betapa beraninya mengambil resiko besar seperti itu. Lafaz ayatnya fama asbarahum, betapa sabarnya mereka dari neraka. Kok bisa ada orang seperti itu? Ya nyatanya ada. Oh, sudah diperingatkan kok. Ya. Cuman peringatan ini ya memang tidak langsung berdampak saat itu juga. Peringatan itu di dunia, nanti hasilnya akan kita lihat di akhirat. Ya, dan ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkannya dengan sangat jelas. Nah, jadi mereka betul-betul berani mengambil resiko. Mereka betul-betul bisa sabar di atas api neraka. Nah, kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, zalika, yang demikian itu, al-mazkuru, yang telah disebutkan, yaitu apa? Mereka telah membeli kesesatan dengan hidayah, membeli siksa dengan ampunan. Wa mujazatuhu bil adli, yaitu balasan, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala dengan keadilan. Wa man'uhu asbabal hidayah, dan Allah mencegahnya dari sebab-sebab hidayah. Mimman abaha wa ikhtara siwaha, dari apa yang mereka enggan untuk mengambilnya dan justru mereka memilih selainnya. Allah sudah kasih hidayah tapi enggan diambil. Allah sudah kasih mereka hidayah tapi mereka milih yang lain. Bi anna Allah nazzala al-kitab, dikarenakan Allah telah menurunkan al-kitab bil haq, dengan kebenaran. Dan Allah menurunkan Alkitab dengan kebenaran. Wa minal haqqi, di antara kebenaran yang dimaksud, wa minal haqq mujazatul muhsini bi ihsanihi, membalas orang yang baik dengan perbuatan baiknya.
Gara-gara Anda berbuat baik, maka Anda dibalas dengan kebaikan. Wal musii bi isaatihi, dan sebaliknya, di antara keadilan Allah, di antara kebenaran Alkitab yang diturunkan oleh Allah, membalas orang yang berbuat buruk karena keburukan yang dilakukannya. Itu di antara makna bil haq, ya, dengan adil, dengan benar. Yang berbuat baik dibalas kebaikan, yang berbuat buruk dibalas keburukan. Fa fi qaul wa aidan, dan juga fa fi qaulihi, di dalam firman-Nya, nazzalal kitaba bil haq, Allah yang telah menurunkan Alkitab dengan kebenaran, ma yadullu ala, apa yang menunjukkan atas annallaha anzalahu, bahwasanya Allah menurunkannya, lihidayati khalqihi, untuk memberi petunjuk pada makhluknya, wa tabyinil haqqi minal batil, dan menjelaskan yang hak dari yang batil, wal huda minad dhalal, menjelaskan hidayah dari kesesatan. Faman sarafahu an maqsudihi, maka siapa yang memalingkan ini semua dari maksud tujuannya, fahuwa haqiqun, maka dia pantas bi an yujaza bi a'dhamil uqubah, untuk dibalas dengan hukuman seberat-beratnya. Ya. Jadi ini isyarat ada ketidakamaнаhan yang nyata. Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah menjelaskan kepada umat manusia secara langsung pada diri mereka masing-masing. Setiap orang diajak bicara oleh Allah, setiap orang dipahamkan petunjuk oleh Allah, tidak. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kebenaran kepada kita, menyampaikan petunjuk kepada kita melalui perantara. Ya. Allah tidak langsung bicara sama kita lalu kita diberi petunjuk tinggal kita kerjakan. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan petunjuk melalui perantara. Siapa itu? Para rasul. Dan para rasul telah dijamin tidak khianat. Para rasul mendapatkan tugas dan amanat besar, yaitu diturunkan Alkitab kepadanya, diturunkan kebenaran padanya, lalu dijelaskan kepada umat. Dan ini telah mereka tunaikan dengan sempurna, dengan amanah. Tidak ada seorang pun rasul yang berkhianat. Dan para utusan Allah ini pun ada kalanya menyampaikan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala juga melalui perantara, yaitu para alim ulama. Karena mereka yang bisa menjelaskan kepada umat. Meskipun para rasul juga berbicara kepada umat secara langsung, tapi kan para rasul tidak mendampingi umat terus-menerus. Ada kalanya jabatan mereka habis, lalu mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan amanat ini diteruskan kepada para alim ulama, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang mendapatkan keterangan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui para rasul tersebut. Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam dilanjutkan oleh Bani Israel, diwarisi. Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam dilanjutkan pula pelajarannya, petunjuknya oleh kaum Nasrani.
Demikian pula dengan Al-Qur'anul Karim yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masa beliau hidup, beliau sendiri yang menjelaskan. Beliau sendiri yang menyampaikan dengan amanah dan dengan sempurna. Nah, sepeninggal beliau, para ulama lah yang berperan untuk meneruskan hal ini. Jadi mereka telah mendapatkan amanah untuk menyampaikan kebenaran, menyampaikan isi dari Alkitab. Kalau mereka menunaikannya dengan baik, maka mereka akan dibalas dengan kebaikan. Ini upahmu. Ya. Ini upahmu, yaitu di akhirat berupa surga. Tapi kalau mereka khianat, petunjuk yang harusnya tersampaikan kepada manusia justru mereka simpan, mereka sembunyikan, maka tentu balasan yang diterima adalah keburukan. Bahkan disebutkan di sini mereka pantas untuk mendapatkan hukuman terberat, karena mereka telah menyembunyikan apa yang Allah turunkan. Padahal Allah Subhanahu wa taala menurunkan Alkitab itu untuk umat manusia, untuk kita. Tapi disembunyikan hingga tidak sampai kepada kita. Maka ini pengkhianatan yang besar. Nah, kemudian Allah berfirman, wa innal ladzina ikhtalafu fil kitab, dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih tentang Alkitab, lafi syiqaqim ba'id, sungguh mereka berada pada penentangan yang sangat jauh atau penyimpangan yang sangat jauh. Ai wa innal ladzina ikhtalafu fil kitab, yaitu mereka-mereka yang berselisih di dalam Alkitab. Maknanya apa? Fa'amanu bi ba'dihi wa kafaru bi ba'dihi, mengimani sebagiannya dan mengkufuri sebagiannya. Jadi ini yang dimaksud dengan apa? Ikhtalafu fil kitab, mereka yang berselisih di dalam Alkitab. Jadi ada yang diimani, ada yang ditolak. Nah, awil ladina harrafuhu wa sarrafuhu ala ahwaihim wa muradatihim, atau mereka orang-orang yang telah merubah ya Alkitab, mereka yang telah menyelewengkan Alkitab mengikuti hawa nafsu mereka dan keinginan mereka. Ini termasuk di antara makna ikhtalafu fil kitab. Ya. Jadi menurut al-muallif rahimahullahu taala, makna dari ikhtalafu fil kitab, berselisih tentang Alkitab, setidaknya ada dua secara umum maknanya. Ya, yaitu beriman dengan sebagiannya dan kufur dengan sebagiannya. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua yaitu merubah maknanya, merubah dan menyelewengkan maknanya. Itu yang dimaksud berselisih tentang Alkitab. La fi syiqaqin ay muhadatin, yaitu menyimpang, mereka berada di dalam penyimpangan. Ba'idin, jauh, anil haqqi, dari kebenaran. Yang namanya menyimpang itu sudah tidak di dalam jalur. Ya. Orang kalau sudah di luar jalur dan diteruskan nggak kembali, maka semakin jauh. Ya, semakin jauh. Makanya Allah sebutkan la fi syiqaqim ba'id, mereka berada di penyimpangan yang sangat jauh dari kebenaran. Li'annahum qad khalaful kitab alladhi ja'a bil haqq, karena mereka telah menyelisihi Alkitab yang turun, yang telah Allah datangkan dengan kebenaran. Al-mujibi lil ittifaq, yang wajib untuk disepakati, wa adamit tanaqudi, dan tidak boleh untuk diselisihi.
famaraja amruhum, maka menjadi kacaulah perkara mereka. Wa kathura shiqaquhum, dan menjadi banyaklah penyimpangan mereka. Ya. Jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, Alkitab yang seharusnya itu diikuti, yang harusnya itu disepakati, tidak boleh untuk diselisihi, namun justru ada sebagian manusia yang menyelisihinya. Ya. Nah, wa tarattaba ala dzalika iftiraquhum, sehingga ini menyebabkan perpecahan di dalam mereka. Bi khilafi ahli kitab, dan ini berbeda dengan ahli kitab. Ahli kitab yang dimaksud adalah orang yang berpegang teguh pada kitab, bukan ahli kitab di zaman dahulu ya. Tapi ahli kitab artinya ahli Al-Quran. Berbeda dengan ahli Alkitab yang berpegang teguh dengan kitab Al-Quran, alladzina amanu bihi, yang mereka beriman dengannya, wa hakamuhu fi kulli syai', dan mereka menjadikannya sebagai hukum dalam segala sesuatu. Fa innahum ittafaqu wartafaqu bil mahabbati wal ijtima'i alaihi, maka mereka senantiasa bersepakat, senantiasa bersama dengan kecintaan dan persatuan. Tayyib. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini ada isyarat bahwasanya sebab perpecahan itu karena berselisih tentang Alkitab. Ya. Menyelisihi apa yang ada di dalam Alkitab. Ini adalah sebab dari perpecahan. Kenapa? Karena kalau kita cermati, perhatikan, orang berbeda-beda di dalam memahami Alkitab. Kalau kita lihat dari makna ayat ikhtalafu fil kitab dengan dua makna besar. Tadi apa tadi? Yang pertama, menerima sebagian, menolak sebagian. Nah, ini kan bisa beda-beda orang. Iya kan? Masing-masing orang bisa beda-beda. Ada 10 orang. Ada 10 orang. Misalkan orang pertama menerima juz 1 sampai juz 5, sisanya ditolak. Orang kedua menerima juz 6 sampai juz 10, yang lain ditolak. Hasilnya apa? Perpecahan. Orang beda-beda jadinya. Saya mau nerima yang itu tapi nggak mau nerima yang ini. Loh, saya justru nerima yang ini tapi nggak mau nerima yang itu. Ya. Makna yang kedua dari perselisihan terhadap Alkitab adalah merubah maknanya. Merubah makna. Makna yang sahih itu disembunyikan, yang disampaikan makna yang tidak sahih. Juga sebab perpecahan. Karena ada kalanya orang itu faham, loh ini maknanya seperti ini yang benar. Oh enggak seperti itu. Kita ambil contoh di dalam asma wa sifat. Di dalam bab tauhid al-asma wa sifat, di antara sifat Allah adalah istiwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih, beristiwa di atas arsy-Nya. Fitrah manusia memahami dengan bahasa Arab yang fasih, istiwa itu maknanya ala wartafa'a, tinggi. Jadi fitrah manusia yang faham bahasa Arab mengatakan, oh berarti makna ayat ini Allah tinggi di atas arsy-Nya. Selesai.
Namun ternyata ada orang yang berselisih tentang Alkitab dengan makna yang kedua, merubah maknanya, mengatakan istiwa itu maknanya adalah menguasai. Maka orang tadi kaget, loh kok beda? Istiwa itu ala wartafa'a, tinggi di atas. Oh enggak, yang lain gitu. Ini namanya apa? Perpecahan, perselisihan. Sebabnya karena berselisih tentang Alkitab. Adapun sebaliknya, orang yang sepakat dengan Alkitab, tidak berselisih di dalam Alkitab, maka yang terwujud adalah persatuan dan kecintaan. Ya. Jadi apa yang ada di dalam Alkitab diikuti semuanya, tidak ada yang diselisih. Ya, ibarat 10 orang tadi semuanya menerima Al-Quran dari juz 1 sampai 30. Semua surat diterima, dipahami dan diamalkan. Loh, ini namanya apa? Persatuan. Maka ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah sebab perselisihan. Orang berselisih terhadap Alkitab. Nah, kemudian ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, saya melanjutkan. Waqad tadammanat hadhil ayatu, waqad tadammanat hadhil ayatu, dan sungguh ayat-ayat ini mengandung al-wa'ida, ancaman, lil katimina lima anzalallah, untuk orang-orang yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan. Al-mu'thirina alaihi aradad dunya, yang lebih mendahulukan tujuan dunia, bil adabi wasakhat, dengan mendapat siksa dan murka. Wa annallaha la yutahhiruhum, dan Allah tidak akan mensucikan mereka bitaufiq, dengan taufiknya. Lagi-lagi ya, kita melihat penjelasan dari Syekh As-Sa'di rahimahullah, makna mensucikan itu di dunia apa di akhirat? Dunia. Ya. Saya ulangi. Firman Allah Subhanahu wa taala, wala yutahhiruhum, yang di dalam ayat ini memang tidak dikaitkan secara langsung dengan yaumal qiyamah. Yang disebutkan pada hari kiamat hanya la yukallimuhumullahu, Allah tidak memajak bicara mereka. Di mana? Di hari kiamat. Adapun wala yuzakkihim, dan tidak mensucikan mereka, di mana? Di dalam ayat ini Syekh As-Sa'di mentafsirkan dengan di dunia. Tadi di awal, Allah tidak akan mensucikan mereka dari akhlak-akhlak buruk. Sedangkan di sini Allah tidak akan mensucikan mereka dengan memberi taufik, dan taufik itu ada di mana? Dunia. Seorang mendapatkan taufik, berhak mendapatkan taufik, berpeluang mendapatkan taufik di dunia. Karena taufik itu untuk apa? Amal. Dengan dia mendapatkan taufik dari Allah, maka dia beramal, dia meninggalkan dosa. Adapun di akhirat sudah tidak ada lagi hidayah, yang ada adalah hisab. Makanya orang dapat hidayah di akhirat itu percuma, sia-sia. Ya, orang dapat hidayah di akhirat itu kapan? Orang dapat hidayah di akhirat itu maksudnya bagaimana? Menyesal. Ya. Dia baru dapat hidayah di akhirat, namanya menyesal. Dan itu percuma. Karena hidayah itu berlaku hanya di dunia. Di akhirat penyesalan, tahu dalil, ingat ayat, percuma. Ya, ini sudah bukan waktunya.
Nah, sedangkan para ulama yang lain sekali lagi ketika membahas dalil yang semakna dengan ini dengan firman Allah atau sabda Rasul fala yuzakkihim, itu maknanya di akhirat tidak disucikan dari dosa. Ya, jadi orang yang membawa dosa-dosa besar, di antaranya ya yang mungkin kita ingat, ada hadis Nabi SAW, 3 golongan yang tidak akan diajak bicara, tidak dilihat dan tidak disucikan oleh Allah. Salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum adzabun azim. 3 golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan disucikan oleh Allah, dan bagi mereka siksa yang pedih. Yang pertama, syekhun zanin, orang tua yang sudah pernah menikah berzina. Ya. Wal malik wa malikun kadzabun, dan yang kedua adalah raja pendusta. Dan yang ketiga wa'ailun mustakbirun, orang miskin yang sombong. Nah, ancamannya apa? Di antaranya wala yuzakkihim, Allah tidak mensucikan mereka. Nah, di antara keterangan para ulama, mensucikan mereka dari dosa. Jadi di akhirat mereka mati membawa dosa. Orang tua tadi membawa dosa perzinahan, orang raja tadi membawa dosa dusta, dan orang miskin tadi mati membawa dosa sombong. Di akhirat dosa itu tidak disucikan, artinya dia akan bertanggung jawab dengan dosa tersebut dan dibalas dengan siksa. Itu di mana? Di akhirat. Nah, sedangkan di ayat ini Syekh Sa'di, sekali lagi Syekh Sa'di memahami bahwa balasan tidak disucikan oleh Allah itu di mana? Di dunia, dengan tidak mendapatkan hidayah taufik. Wala bil maghfirah. Nah, tapi ternyata beliau juga memahami bahwa tidak disucikannya juga di akhirat. Dengan apa? Isyarat ini wala bil maghfirah. Dan juga mereka tidak disucikan oleh Allah dengan pengampunan. Dan ampunan Allah itu ada di akhirat. Kemudian wa dzakara sabab, dan Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan fi dzalik, yang demikian itu bi itsarihi muddalalata 'alal huda, karena mereka lebih mendahulukan kesesatan daripada petunjuk. Fatarattaba 'ala dzalik ikhtiyarul 'adzabi 'alal maghfirah, maka ini berkonsekuensi mereka lebih memilih siksa daripada ampunan. Nah, thumma tawajja'a lahum bi syiddati sabrihim 'alan nar, kemudian Allah merasa iba dengan kesabarannya mereka dengan api neraka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sabar itu adalah sifat yang terpuji. Tapi ini tidak berlaku kalau mendapatkan siksa. Ya. Makanya para ulama kita kalau menjelaskan sabar itu maksimal hanya 3. Sabar di dalam ketaatan, sabar di dalam meninggalkan kemaksiatan, dan sabar tatkala ditimpa musibah. Tidak ada yang keempat, sabar ketika diazab. Yang keempat itu bukan pujian. Anda sabar ketika diazab, itu bukan pujian bagi Anda. Ya, dan Anda tidak akan mendapatkan pahala. Beda dengan 3 macam kesabaran yang tadi disebutkan. Orang sabar dengan ketaatan, konsisten, meskipun jiwanya malas tapi dia sabar, ya, menahan yaitu malasnya demi untuk beribadah, dapat pahala, terpuji. Sabar ketika meninggalkan maksiat, harusnya dia senang,
harusnya dia bisa menumpahkan hawa nafsunya, tapi dia tahan, sabar dia. Terpuji, dapat pahala. Ketika tertimpa musibah yang harusnya dia bisa emosi, yang harusnya dia bisa frustasi, tapi dia tahan emosinya, dia tahan lisannya dengan kesabaran. Ya, dapat pahala, dan ini adalah suatu pujian. Adapun bersabar karena disiksa di dalam api neraka, maka ini bukan kesabaran yang terpuji. Justru ini adalah bentuk kasihannya mereka. Kok yo cek sabari gitu. Atau dengan bahasa lain, ya kok mereka berani mengambil resiko berat seperti ini. Ini bentuk iba kasihan. Naam, li'amalihim bil asbabil lati ya'lamun. Allah merasa iba karena mereka mengamalkan sebab-sebab yang mereka sendiri ketahui, annaha musilatun laha, bahwa itu akan mengantarkan mereka ke sana. Jadi mereka tahu kalau mereka bakal masuk neraka kalau mengambil pilihan ini. Lalu mereka tetap mengambilnya. Allah merasa iba, kasihan. Sudah tahu itu menuju neraka kok masih ke sana. Nah, itu maksud dari wama asbarahum alan nar. Ya. Betapa tegarnya mereka. Kok bisa? Wa annal kitab, dan bahwasanya Alkitab mustamilun alal haqqil mujib, bahwasanya Alkitab mencakup hal yang wajib, ya, lil ittifaqi alaihi, untuk kita menyepakatinya, jangan diselisihi, wa adamil iftiraq, dan tidak untuk berpecah belah atau menyelisihinya, wa anna kullaman khalafahu, dan bahwasanya setiap orang yang menyelisihnya, menyelisih Alkitab, fahuwa fi ghayatil bu'di anil haq, maka dia berada di kejauhan yang sangat dari kebenaran. Wal munaza'ah wal mukhasamah wallahu a'lam, dan berada di dalam penentangan dan perseteruan, wallahu a'lam. Jadi masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah menutup ayat ini dengan apa? Yaitu rasa iba kasihan. Betapa mereka sabar terhadap api neraka, ya. Tapi itu terjadi karena mereka sendiri yang menentang Alkitab. Ada penentangan, perselisihan di dalam Alkitab, dan mereka tahu hal itu, yang menjadikan mereka saling berseteru, saling menentang. Nah, inilah penjelasan dari ayat yang ke-173 sampai 176. Kita lanjutkan ayat ke-177, ya. Satu ayat ya, tapi panjang. Silakan dibaca terlebih dahulu.
Barakallahu fiik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang ke-177, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib." Bukanlah sebuah kebajikan kalian palingkan wajah kalian menuju timur dan barat. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Akan tetapi kebajikan itu siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin, kepada malaikat, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada para nabi. Wa atal mala ala hubbih, dan kebajikan juga adalah memberikan harta yang dicintainya. Dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil, kepada kerabat, anak yatim, fakir miskin, dan musafir yang kehabisan bekal, wasailin, dan juga memberikan kepada orang-orang yang meminta-minta, afir riqabi, dan juga kepada budak. Wa aqamas salat, dan kebajikan juga adalah mengerjakan salat. Wa ataz zakat, menunaikan zakat. Wal mufuna bi'ahdihim idza ahadu, menunaikan janji mereka apabila berjanji. Was-sabirina bil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's, dan bersabar ya ketika kesusahan, kemadharatan, dan ketika terjadi peperangan. Ulaikal ladzina shadaku wa ulaika humul muttaqun. Ya, maka mereka itu adalah orang-orang yang jujur dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan banyak sekali kebajikan-kebajikan. Ya. Banyak sekali kebajikan-kebajikan yang bisa dilakukan oleh kaum muslimin. Namun sebelum Allah menjelaskan kebajikan-kebajikan tersebut, Allah menjelaskan sesuatu yang bukan kebajikan. Apa itu? Mengarahkan wajah ke timur dan ke barat. Yang nanti akan dijelaskan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, yaitu berdebat, berselisih, menghadap ke sana dan kemari. Itu bukan kebajikan. Kebajikan adalah apa yang Allah sebutkan seterusnya, dan itu banyak sekali pintu-pintunya. Nah, kita baca penjelasan dari al-muallif rahimahullahu taala. Yaqulu ta'ala laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukanlah kebajikan kalian palingkan, arahkan wajah kalian menuju timur dan barat. Ai laisa hadha huwal birrul maqsudu minal ibad. Bukanlah ini kebaikan, kebajikan yang dimaksud bagi para hamba. Fayakunu kathratul bahthi fihi wal jidal. Ya. Dan yang dimaksud dengan menghadap ke timur dan barat adalah banyak sekali pembahasan di dalamnya dan berdebat. Minal ina'il ladzi laisa tahtahu illa asyiqaq wal khilaf. Dan ini adalah berupa kelelahan, ya, hal yang melelahkan, yang tidak menghasilkan kecuali hanya penyimpangan dan perselisihan. Ya. Wa hadza nadhiru qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan ini semisal dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa asyadidu bisur'ah, innama asyadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadabi wa nahwi dzalik. Bukanlah orang yang kuat itu yang selalu memenangkan perkelahian. Orang yang kuat itu bukan orang yang pandai kelahi. Akan tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang bisa menahan jiwanya ketika marah. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini memiliki kesamaan dengan ayat yang sedang kita bahas. Hadis ini menjelaskan bahwasanya kebanyakan manusia itu salah di dalam memahami orang yang kuat. Ya. Meskipun itu benar. Apa artinya benar?
orang yang kuat itu adalah orang yang pandai bertarung, kan benar itu. Tetapi kekuatan yang terpuji, orang yang kuat yang terpuji, yang memiliki keutamaan bukan sekedar kuat fisik, justru kuat mental. Manusia mengira orang yang kuat orang yang selalu menang di dalam pertandingan. Maka ini kuat, tapi bukan kuat yang terpuji, bukan kuat yang memiliki keutamaan. Tetapi orang yang kuat yang sesungguhnya, yang terpuji, yang memiliki keutamaan adalah yang bisa menahan jiwanya tatkala marah. Jadi ketika marah dia tidak mengumpat, dia tidak berkata kotor, dia tidak melakukan tindakan perbuatan yang buruk, dia tahan dirinya. Demikian pula ayat ini, membahas sesuatu, memperdebatkan sesuatu, itu memang kebaikan. Ya, dalam artian menurut orang ini kebaikan, karena kita menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Menghadap ke arah timur, menghadap ke arah barat, mana yang benar ini harus dijelaskan. Itu kebenaran menurut kebanyakan manusia, kebajikan menurut kebanyakan manusia. Tetapi kebajikan yang sesungguhnya, kebajikan yang terpuji, kebajikan yang ada keutamaannya, justru yang Allah sebutkan setelahnya. Ya. Nah, jadi banyaknya membahas, berdebat yang melelahkan, ini hanya menghasilkan penyimpangan dan perselisihan. Ya. Walakinnal birra man amana billah, akan tetapi kebajikan yang hakiki, yang sesungguhnya adalah barang siapa yang beriman kepada Allah. Ai bi annahu ilahun wahidun, bahwasanya ialah satu-satunya ilah yang satu, mausufun bi kulli sifati kamalin, yang disifati dengan seluruh sifat sempurna, munazzahun an kulli naqsin, dan tersucikan dari setiap kekurangan. Ya. Nah, ini baru kebajikan. Wal yaumil akhir, dan juga beriman kepada hari akhir. Wa huwa kullu ma akhbarallahu bihi fi kitabih, itu setiap apa yang Allah kabarkan di dalam kitabnya. Au akhbara bihi ar-rasulu mimma yakunu ba'dal maut, yaitu apa yang dikabarkan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dari apa yang akan terjadi setelah kematian. Nah, iman terhadap hari akhir, inilah kebajikan, inilah kebaikan yang sesungguhnya. Wal malaikati, dan juga malaikat, yaitu iman kepada malaikat. Alladzina wasafahumullahu lana fi kitabih, yang Allah sifatkan mereka kepada kita di dalam kitabnya. Wa wasafahum rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, dan yang juga disifatkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wal kitab, dan juga kebajikan adalah beriman terhadap kitab. Ai jinsul kutubil lati anzalaha Allahu ala rasulih, itu jenis kitab-kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Wa a'zamuha Al-Quran, dan yang paling agung adalah Al-Quran. Adapun sebelumnya ada Zabur, kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud. Ada Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, ada Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, ada Suhuf Ibrahim dan Suhuf Musa. Nah, ini semua ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah adalah Alkitab yang wajib untuk diimani, dan itu adalah kebajikan yang hakiki.
Ya, fayu'minu bima tadammanahu minal akhbari wal ahkam, sehingga ia beriman dari apa yang dikandungnya di dalam Al-Quran berupa kabar-kabar dan hukum-hukum. Wan nabiyyin, dan nabi, ya, beriman kepada nabi ini juga demikian pula kebajikan umuman, secara umum, khususan dan secara khusus, khatamahum wa afdalahum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Penutup dan yang paling utama dari para nabi adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kebajikan yang pertama adalah rukun iman. Ya. Bukanlah kebajikan itu kalian memperdebatkan sesuatu yang menjadi sebab kalian bermusuhan, memalingkan ke arah timur atau ke arah barat, lalu membahasnya, lalu memperdebatkannya, menghabiskan waktu, melelahkan. Toh ujung-ujungnya saling berselisih. Ya, ujung-ujungnya menjadikan saling bermusuhan. Maka itu bukan kebajikan yang hakiki. Kebajikan yang hakiki adalah yakinilah rukun iman, ya, dengan benar. Itu yang bermanfaat. Tetapi memperselisihkan masalah-masalah tertentu yang tidak bermanfaat, buat apa? Ya. Jadi keimanan yakini, itulah kebajikan. Tidak usah diperdebatkan, tidak usah dipertentangkan, tidak usah dibahas terlalu dalam. Anda faham konsep iman kepada Allah, yakini, selesai, dan amalkan konsekuensinya. Ya, dan ini ada di pelajaran tauhid. Iman kepada Allah mencakup meyakini wujud Allah. Allah itu ada. Bisa dipahami? Bisa. Ya sudah, selesai. Yakini Allah itu ada. Tidak perlu diperdebatkan adanya Allah bagaimana. Kan dulu semua makhluk, semua bumi tidak ada. Kemudian nanti setelah kiamat nggak ada. Lalu Allah itu adanya gimana? Subhanallah. Nah, ini nggak manfaat. Ini bukan kebajikan. Akhirnya perdebatan, menghadap ke sana dan ke sini demi memperdebatkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Kebajikan yang manfaat, Anda meyakini Allah itu ada, selesai. Lalu berlanjut meyakini rububiyah Allah, uluhiyah Allah, dan asma wa sifat. Faham? Rububiyah bagaimana? Meyakini Allah Tuhan pencipta, pengatur rezeki. Dan ini menghasilkan suatu keyakinan kalau kita menggantungkan segala urusan kita kepada Allah. Nah, itu amalkan, yakini. Uluhiyah juga demikian, beribadah kepada Allah semata, tidak kepada yang lain. Faham, amalkan. Salat untuk Allah, tawakal kepada Allah, berdoa kepada Allah, berharap kepada Allah, takut kepada Allah. Nah, itu yang manfaat. Iman kepada Allah yang kita wujudkan dengan amal perbuatan. Demikian pula asma wa sifat. Ya, membahas masalah ini sekali lagi ada di kitab-kitab tauhid. Baik itu iman kepada Allah dan juga iman kepada malaikat, kepada hari akhir, kepada kitab, kepada para nabi. Ya, yang tidak disebutkan di sini iman kepada apa? Kepada takdir. Tidak disebutkannya bukan berarti tidak ada. Dan terkadang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di lain kesempatan, di lain ayat, ya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi kalau bisa kita simpulkan, kebajikan jenis pertama yang Allah sebutkan di dalam ayat ini adalah rukun iman. Dan itu
cenderung fokus pada keyakinan, ya, akidah. Meyakini akidah yang sahih itu adalah kebajikan. Dan setelahnya Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan yaitu kebajikan-kebajikan berikutnya yang berupa amalan. Ya kan, ada keyakinan, ada amalan, ada akidah, ada ibadah dan muamalah. Ibadah dan muamalah apa? Amalan. Yang Allah sebutkan memberikan harta di dalam ayat ini kepada orang-orang yang disebutkan. Baik, insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Biidznillah subhanahu wa ta'ala. Baik, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini yang bisa kita sampaikan pada kajian kita di pagi hari ini. Kurang lebihnya saya maaf. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang disampaikan, tafadhol silakan. Baik, jika tidak ada yang disampaikan, kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.